Diperlihatkan seorang pembunuh bayaran bersama seekor burungnya. Pembunuh bayaran itu bernama Heisuke dan burung peliharaannya bernama Pisuke. Mereka tinggal di sebuah atap gedung. Mereka berencana membunuh Sakamoto agar krisis makanan mereka dapat teratasi. Berpindah ke toko Sakamoto. Sakamoto, Shin, dan Saotang berencana untuk mengikuti turnamen peluru cat untuk merenovasi toko mereka. Tiba-tiba Heisuke dan Pisuke datang ke toko mereka untuk mencari Sakamoto. Karena Heisuke mengacu pada foto Sakamoto pada saat kurus, Sakamoto pun menjawab bahwa ia tak mengetahui Taro Sakamoto. Ia hanya pekerja paruh waktu di sana dan banyak nama toko Sakamoto di luar sana. Heisuke pun percaya dan ia merenung di sana. Shin pun menganggap bahwa pembunuh bayaran ini sangat tolol. Dan saat membaca pikirannya, otaknya sangat kopong karena memikirkan hal sepele. Kemudian dengan tatapan Heisuke, ia berharap mendapatkan makanan dari toko Sakamoto. Saat ia berada di luar toko Sakamoto, ia memandang ke dalam berharap diberi makanan sebelum ia pergi. Shin pun yang menyadarinya langsung jengkel dan pada akhirnya Heisuke diberi bakpao. Kemudian Heisuke dan Pisuke bertekad untuk menjadi orang penting dan tinggal di rumah yang besar agar mereka tidak hidup menggelandang lagi dan membalas orang-orang yang memecat mereka. Kemudian ia mendapatkan poster turnamen peluru cat yang terbawa oleh angin dan mereka bertekad untuk memenangkannya agar ia dapat membeli mansion. Kemudian berpindah ke hari H turnamen. Sakamoto dan Shin bertekad untuk menjadi juara agar mereka dapat memperbaiki toko dengan kaca anti peluru dan menambah varian pop mie juga. Ternyata Hisuke berada di sana. Ia juga ingin ikut pada turnamen itu. Akan tetapi tidak bisa karena ia sendirian. Karena minimal satu grup itu berisi 2 orang. Saotang pun memanggil Pisuke. Dan alhasil Heisuke memohon kepada Sakamoto dan Shin agar ia dimasukkan ke dalam grup mereka. Pertandingan pun dimulai. Heisuke dalam sekejap dapat mengalahkan 4 orang. Disusul Sakamoto dan Shin masing-masing mengalahkan 2 orang. Saat mereka hendak mencari musuh, Saotang yang sedang mabuk membuka identitas asli Taro Sakamoto yang merupakan sang legenda dan memberitahu Heisuke mengenai perbedaan Sakamoto yang dulu dan sekarang. Hingga pada akhirnya mereka saling menodongkan senjata. Dengan timing yang pas, mereka diserang oleh peserta turnamen sehingga mereka dapat berpencar. Hisuke pun memanggil Pisuke dan ia membawa senjata Hisuke yang asli. Setelah Heisuke merakit senjatanya, ia langsung menembak Sakamoto dan Sakamoto melukai tangannya agar peluru tersebut berbelok. Heisuke pun mundur untuk menjaga jarak dengan Sakamoto dan Shin. Heisuke merasa ia harus membunuh Sakamoto untuk menaikkan nama sebagai pembunuh lepas. Kemudian Sakamoto memberitahu Shin bahwa ia harus waspada bila berhadapan dengan penembak jitu. Ia harus mengetahui di mana lokasi musuh dan posisinya tidak boleh sampai ketahuan. Tiba-tiba mereka ditembak oleh Heisuke hingga melukai pundak Sakamoto. Ternyata Pisuke bertugas untuk memberitahu Heisuke di mana lokasi musuh berada. Sakamoto pun langsung mengetahui bahwa peluru yang ditembakkan tadi bukan kebetulan memantul.
Menurutnya, peluru yang ditembakkan berputar secara tidak wajar dan peluru yang digunakan memang untuk tembakan memantul. Heisuke pun langsung memuji Sakamoto yang langsung dapat mengetahuinya. Isuke pun menambahkan bahwa pelurunya merupakan peluru tiga pantulan agar lajur tembakannya tak bisa dibaca. Isuke pun langsung menembak mereka. Sakamoto dan Shin pun berlari dan menghindari tembakan-tembakan dari Heisuke. Kemudian kita diperlihatkan flashback masa lalu Heisuke. Ia dulunya tak pernah bisa mengimbangi teman-teman sebayanya. Hingga pada akhirnya ia menemukan bakat yang ia miliki, yaitu dalam hal menembak. Akan tetapi ia disepelekan oleh semua orang karena hanya bisa satu hal. Dan pada akhirnya ia dipecat. Hingga saat ia dalam perjalanan pulang, ia membaca informasi bahwa ada daftar buronan dengan hadiah yang sangat besar. Dan dari situlah ia memutuskan untuk memburu Taro Sakamoto untuk membuktikan bahwa dia penembak jitu yang hebat. Kembali ke pertarungan mereka, Shin pun berkata bahwa mau orang berpikir seperti apa itu tidak penting, karena yang perlu percaya dengan kekuatannya adalah dirinya sendiri. Dengan nada yang keras dan mengejutkan Heisuke, disitulah Shin dapat mengetahui lokasi Heisuke bahkan dari kejauhan. Saat Heisuke hendak membidik, ternyata Sakamoto juga sudah akan melempar batu kerikil, hingga pada akhirnya membuat senjata Heisuke hancur. Heisuke pun menyerah dan merasa dia bukanlah tandingannya. Bersamaan dengan itu, turnamen pun berakhir yang dimenangkan oleh tim Sakamoto. Sakamoto pun berkata pada Heisuke bahwa ia belum pernah melawan penembak jitu sejago dirinya. Dan itu membuat Heisuke merasa terharu. Tak lupa sebelum mereka pergi, Shin memberikan hadiah kepada Heisuke sebesar 50 yen karena peluru memantulnya merusak kota. Keesokan harinya, Shin bertanya kepada Aoi bagaimana ia dapat mengenal Sakamoto. Akan tetapi belum selesai Shin membaca pikiran Aoi, ia diperingatkan oleh Sakamoto untuk tidak membaca pikiran Aoi. Kalau tidak, ia akan terbunuh.